الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولعلمائنا ولمؤسس نهضة العلماء أجمعين ولأولاد السعة ولصنع أجمعين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وخصوصا إلى مصنف كتاب سلام التوفيق العلامة الشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر بن محمد بن هاشم بعلوي وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذريتهم وأهل بيتهم وموردهم ومحبهم وجمعيتهم والآخذين منهم شيء لنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإلى روح من فتح هذه القرية ومن أقامها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات غفرهم الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bibarokah majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, panjang umur, kathah lan barokah rezekine, selamat dunia akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Sulamut Taufik hari Senin setiap ba'da maghrib di Masjid Jami Al Kausar Indrakopo Mas Gresik. Mudah-mudahan yang hadir mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mat wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat diniati golek ilmu lillahi ta'ala lan diniati itikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Para hadirin kang minulya, halaman 38 baris yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lan wajib ala zauji ing atase bojo lanang apa nafaqatus zauzati menafkahi bojo wadon wa mahruha lan wajib wae mahar ing bojo wadon
wa alaihi lan wajib ing atase bojo lanang laha maring bojo wadon apa mut'atun nafkah mut'ah in talaqaha jikalau ditalak sapa zaujah. Ini wajib bagi suami untuk menafkahi istrinya dan wajib memberi mahar kepada istrinya, dan juga ketika telah cerai ada namanya nafkah mut'ah. Mut'ah niku nafkah yang agar mantan istrinya itu berbahagia. Para hadirin rahimakumullah, ya. Maka Senin kemarin sudah kita bahas bahwa suami itu wajib menafkahi istrinya. Juga di sini diterangkan nanti tentang wajib untuk memberi maharnya wa mahruha, dan juga memberi nafkah mut'ah jika menalaknya atau cerai dengan istrinya. 4 mazhab para hadirin, 4 mazhab dan juga jumhurul ulama itu sepakat bahwasanya nafkah kepada zaujah atau istrinya itu hukumnya wajib. Wajib dipenuhi dengan syarat-syarat tertentu, bil ma'rufin, dengan baik. Baik berbentuk makanan atau berbentuk pakaian atau berbentuk tempat tinggal. Niku menafkahi kecuali hukum istri yang cerai ditinggal mati. Itu karena suaminya mati maka tidak mendapatkan nafkah. Atau juga ada istri yang sudah talak 3, namanya talak bain kubro, talak telu, Pak. Kalau sudah talak 3 maka suami tidak wajib menafkahi. Atau yang ketiga, kalau istri itu nusus artinya membangkang terhadap suaminya, tidak mau melayaninya, tidak patuh pada suaminya, dan sering bertengkar dengan suaminya, maka itu nusus. Termasuk juga keluar rumah tanpa izin lama sekali, itu juga termasuk nusus. Kalau terjadi pembangkangan istri terhadap suami, maka selama nusus itulah suami tidak berhak menafkahi istrinya. Nah, niki para hadirin rahimakumullah, perlu dijelaskan nggih, talak niku wonten 2, nggih. Ada talak bain sugro, talak bain. Talak bain ini ada 2, talak bain sugro, talak bain kubro. Kemudian yang kedua ada talak rojai atau talak rujai atau talak roji. Kalau misalnya talak bain kubro itu suami sudah mentalak 3 kepada istrinya dan tidak bisa kembali rujuk lagi, ya, tidak bisa rujuk lagi. Walaupun talaknya itu dicicil 1, kemudian lain waktu 2, lain waktu 3, ini sudah jatuh talak 3. Atau dalam satu waktu, Pak, hati-hati, sampai tak talak, sampai tak talak, sampai tak talak 3 kali dalam satu ucapan, ini sudah jatuh talak 3. Hati-hati, Pak, nggih. Makanya emosi itu jangan sampai lesan suami itu mudah mengeluarkan kata-kata talak. Hati-hati, nggih. Apalagi dengan sadar diucapkan sudah jatuh talak. Kalau sudah talak bain kubro tidak bisa dirujuk lagi dengan syarat
istri mantan istri tadi itu dinikah dengan orang lain, namanya muhallil. Muhallil ini adalah orang yang menikahi istri tadi. Nah, kalau terjadi perceraian antara muhallil dengan mantan istrinya, maka suami tadi boleh kembali kepada mantan istrinya dengan syarat tadi harus dinikah dengan orang lain, namanya muhallil. Nah, muhallil. Jadi nggak boleh, Pak, kalau orang nggak ngerti agama, bolak-balik omongannya tolak, talak, ping pinten sampean ngomong ngoten. Kalau sudah 3 kali diucapkan, itu sudah jatuh talak 3. Dan dalam syariat, kalau suami sudah menjatuhkan talak 3, maka secara fikih, secara hukum itu bukan istrinya lagi. Jadi kalau sudah talak kubra 3 kali, nggak dinafkahi, nggak wajib. Kemudian para hadirin rahimakumullah, niki perintah Gusti Allah, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in talaqaha fala tahilla lahu min ba'du hatta tankiha zauzan ghairahu. Maka suami mentalaknya sesudah yang kedua, jadi 1 talak, 2 talak, talak lagi ketiga, maka perempuan itu tidak halal baginya. Fala tahillalahu, tidak halal baginya, mim ba'di hatta tantakiha zauzan ghairahu, sampai dia kawin dengan suami yang lain. Ini perintah Gusti Allah, tidak main-main. Jikalau mantan istri sudah menikah dengan orang lain, kemudian cerai atau meninggal suaminya atau cerai, fa in talaqaha fala junaha alaihima. Ya, keadaan jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Fala junaha alaihima ayyataraja'a, apa? Kembali, kembali kepada atau kawin kembali. In dhanna ayyuqima hududallah, jika keduanya berpendapat kembalinya tadi apa? Menjalankan hukum-hukum Allah. Jadi wong lek rujuk, Pak, dari talak 3, dari setelah kawin dengan orang lain, kemudian cerai, dikawin lagi mantan istrinya, maka Allah telah dawuh harus menjalankan hukum-hukum Gusti Allah. Contoh ngeten, Pak. Ketika istri ditalak 3, maka jatuh talak bain kubra, tidak boleh dinikah lagi dengan syarat ada muhallil, orang lain yang menikahinya. Tetapi yang tidak boleh adalah mantan suaminya membuat rekayasa agar bisa balik nang bojo lama, membayar orang lain sebagai muhallil, kemudian setelah akad nikah diceraikan. Ini tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Maka pernikahan muhallil dengan mantan istrinya harus alami, harus sah secara hukum syariat. Tidak boleh ada rekayasa, tidak boleh. Semua pihak yang merekayasa muhallil agar kawin dengan mantan istrinya agar bisa kembali, itu dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ngeten, tolong kawinno bojoku, tak pegat ping 3 talak kubra, iku kawinan, kok mari akad nikah ceren. Ini tidak boleh, Pak. Ini tidak boleh, hukumnya haram, rekayasa. Sebab nyuwun sewu, Pak, muhallil atau orang yang menikahi mantan istrinya itu wajib duhul, menggauli istrinya. 2 alat kelamin bertemu masuk, itu wajib di dalam muhallil.
Tidak boleh kemudian habis muhalal nikah dengan para istri cerai setelah akad nikah, tidak boleh ya. Itu dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumhur ulama bahkan mengatakan jika rekayasa setelah akad nikah cerai untuk kawin lagi maka hukumnya haram. Jadi itu pendapat jumhur ulama, termasuk pendapat dari mazhab Syafi'i. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallilu wal muhallalahu. Rasulullah melaknat orang muhallil dan yang muhallallahu, yang merekayasa muhallil, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau niatnya itu setelah akad nikah ceren, soalnya aku seneng bojoku, aku tak kawin maneh, ini tidak boleh. Pernikahannya batal, Pak, sebab syaratnya itu tidak masuk ya. Jika si muhalil yang sewu, jika si muhalil tadi ya, menceraikan setelah menggaulinya, ya, boleh. Ini akeh sing abot niki saestu mantan bojone sik seneng talak 3 kawin karo muhalil orang laki-laki lain secara sah, kumpul, pasti enggak ikhlas. Tapi ini syariat ya, ini syariat ya. Mengapa? Boleh mantan suami mengawini mantan istri talak 3 tadi setelah muhalil menceraikan, tapi dengan 5 syarat dalam fikih. Ada 5 syarat. Ini tertera di dalam kitab Takrib Abu Suja Al-Isfahani rahimahullah yang wafat tahun 1192 Masehi di Baqi Madinah, ulama Syafi'i. Beliau mengatakan ya, tidak boleh rujuk lagi setelah talak 3 kecuali dengan 5 syarat. Napa mawon? Yang pertama, sang istri sudah habis masa iddahnya. Jadi talak 3 itu istri punya masa iddah, masa menunggu. Biasanya itu tergantung kondisi ketika cerai, istri itu haid atau tidak, hamil atau tidak. Kalau misalnya talak 3 masa iddah istri diceraikan dalam kondisi haid ya, maka masa iddahnya itu 4 kali suci. Kalau istrinya diceraikan dalam keadaan suci atau monopos usia, maka masa iddahnya 3 kali suci. Kalau istri ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Niki ten Quran sedaya Pak pun diatur. Sampeyan mboten protes, mboten saged, niki pun syariat pun nas dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah. Itu yang pertama. Jadi waktu menunggu untuk menikah lagi itu harus menunggu masa iddah. Kalau ada perempuan sebelum masa iddahnya selesai dari cerai dengan suaminya, kemudian nikah lagi dengan orang lain, maka pernikahannya tidak sah atau batal. Hati-hati zaman sakniki Pak, gampang perkara. Mari pegatan bojone saulang wis kawin maneh. Ini mboten, Allah tidak perbolehkan dalam Al-Qur'an. Harus menunggu masa iddahnya. Nah ini kula ningali kathah ngeten niki nyun sewu. Nyun sewu niki syariat. Bojone mati 4 bulan menunggu harus niku. Masa iddah 4 bulan tidak boleh. Tapi kadang-kadang cepet seru, diurung 40 bojone wis kawin maneh. Bahkan nikahnya enggak sah, Pak. Batal nih, syariat enggak boleh itu. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, kemudian jika cerai istrinya setengah tua
dan menopause tidak haid lagi sama dengan hukum cerai perempuan yang tidak haid, itu 3 kali suci. Atau gampangannya normalnya itu 3 kali suci adalah 3 bulan kalau di masa, dihitung masa. Nah, kalau sudah terjadi talak kubro 3 talak, maka suami tidak berhak lagi menafkahi, tidak berhak lagi Pak, karena sudah orang lain ya. Nah, sang istri harus dinikah oleh laki-laki lain ya. Dan yang ketiga, istri dan suami barunya muhalil tadi harus bersenggama dengan sah, menggauli antar keduanya dengan sah. Nyun sewu niki fikih, 2 alat kelamin ukurannya masuk ya ke dukhul perempuan, walaupun enggak keluar sperma, itu sudah cukup bagi muhalil syarat untuk menggauli mantan istri orang lain tadi sebagai muhalil. Ini jumhur dari ulama fikih, termasuk pendapat ulama Syafi'i. Nah, kemudian istri sudah berstatus talak Pak, misalnya kan, status talak ya, status talak kubro dari muhalil. Contoh tadi muhalil mentalak 3 istrinya ya, maka sama Pak, harus juga menunggu masa iddah dari muhalil tadi ya. Ini adalah talak kubro. Yang kedua, talak roji atau talak rojai atau talak rujai. Jadi gampangannya roji, talak roji. Talak roji ini itu bisa rujuk kembali kalau talaknya 1 dan talak 2. Itu boleh rujuk Pak. Dan selama dicerai belum rujuk, suami tidak boleh ngumpuli, walaupun boleh satu rumah, boleh satu rumah, sebab ada hak suami untuk merujuk istrinya dan ada hak istri untuk dirujuk suaminya. Barangkali dalam satu rumah timbul cinta kembali. Nah, ketika talak 1 jatuh, masa iddah. Talak 2 jatuh, masa iddah. Selama masa iddah talak 1 talak 2, suami wajib menafkahi, tidak boleh mengusir dari rumahnya, karena berhak istri dalam talak 1 talak 2 dalam masa iddah, berhak. Allah dawuh niku ten surah At-Talaq. Nah niki Quran Pak, Allah piyambak niku sing merentahaken. Nah, kalau sudah talak 1 2 niki nyun sewu kula lurusaken kata salah paham. Kalau sudah talak 1 masa iddah nggih, jatuh lagi talak 2 masa iddah. Dan suami ketika talak 1 talak 2 itu boleh rujuk kembali sebelum masa iddahnya habis. Hati-hati nggih. Kalau baleni, suami yang mentalak 1 dan mentalak 2 ini talak roji', bisa rujuk kembali selama masa iddah istri yang ditalak 1 2 tadi belum berakhir, boleh rujuk. Tetapi kalau masa iddahnya berakhir dan habis kemudian rujuk, tidak boleh, walaupun itu talak 1 talak 2 tidak boleh. Maka fikih memberi solusi apa? Nikahuha bi aqdin jadidin, harus memperbarui nikah kembali dengan syarat seperti nikah yang pertama dulu. Makanya ada istilah bi aqdin jadidin atau tajdidun nikah. Salah kaprah ketika orang tukaran nikah baru. Ini ada prosedur di dalam fikih ya. Nah, para hadirin rahimakumullah ya. Jadi saya ulangi, rujuk talak 1, rujuk talak 2 itu diberi kesempatan oleh Allah masa iddah ya, jangan habis, tidak boleh habis dalam masa iddah baru rujuk ya.
fa idza balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin washidu dawai adlim minkum. Apabila mereka telah mendekati akhir masa iddahnya, ini dawuh Gusti Allah At-Tolak ayat loro ya. Apabila mereka telah mendekati masa akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf. Napa? Sebelum akhir masa iddah. Gusti Allah dawuh nggih. Atau lepaskan mereka dengan cara yang baik. Jika rujuk sebelum masa akhir iddah istrinya, dan mereka apa? Wa ashhidu dzawai minkum adlin minkum, dan ambillah persaksian dua orang yang adil di antara kamu. Batasnya adalah sebelum masa iddah berakhir, talak 1, talak 2 boleh rujuk kembali. Dan ketika talak 1, 2 masa iddah, suami tidak boleh mengusir istri, karena suami dalam masa iddah talak 1, talak 2 masih punya kewajiban menafkahi istrinya dan tidak boleh mengusir dari rumahnya. Ini hati-hati Pak, ini Allah sing dawuh ngaten niki nggih. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Napa syarat rujuk niku? Nah, niki perlu dipahami. Napa harus ten KUA? Nggih. Napa harus di masjid atau gimana? Nah, ini perlu ada syarat-syarat yang harus dipahami. Syarat dan rukun rujuk. Yang saya maksud ini adalah keterangan untuk rujuk talak 1 dan talak 2 loh nggih. Untuk talak kubro enggak saya bahas ya, nanti panjang. Nah, di dalam kitab ya, kitab napa Hasyiah Al-Bajuri ala Syarhi Fathul Qorib Mujib ya, karangannya Syekh Burhanuddin Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i Al-Azhari Al-Misri rahimahullah, yang wafat tahun 1860 Masehi. Beliau rektor Al-Azhar yang ke-19. Itu mengatakan ada syarat rujuk, ada 3. Dalam kitab lain ada 5 ya. Yang pertama apa? Suami sendiri. Ojo wong liya. Talak 1, syarat talak 2 boleh rujuk sebelum masa iddah berakhir. Syaratnya bojone dhewe, duduk bojone wong liya. Ada suami ya. Yang kedua, istri yang dirujuk ada. Jadi istri yang dirujuk ada. Ini khusus talak roji ya, talak roji. Sebab statusnya masih istrinya, walaupun talak 1 dan talak 2 masih istrinya dalam masa iddah. Loh, apa boleh Pak ketika talak 1 talak 2 masa iddah boleh di rumah? Boleh serumah. Boleh, tapi jangan dikumpuli. Ya, boleh. Bisa ranjang sementara, bisa bantal. Boleh. Oh, ngapain mangan? Boleh. Wong istrinya. Karena ada masa rujuk dalam masa iddah. Ya. Nah, mengapa? Sebab Nabi dawuh ngeten, Pak. Nabi dawuh innaman nafaqatu wasukna lil mar'ati. Nggih. Nafkah dan tempat tinggal untuk istri ya, itu adalah hak istri. Idza kana li zaujiha 'alaiha ruj'ah, jika suami masih menghendaki memiliki hak rujuk kepada istrinya, maka boleh bertempat tinggal di rumah suami dan berhak mendapatkan nafkah dari suami. Ini hadis Kanjeng Nabi, hadis sahih. Nah, hadirin rahimakumullah, yang penting begini Pak, jika masa iddah talak 1 talak 2 habis, maka suami tidak boleh rujuk, sudah habis ya, sudah kasep expired ya. Maka solusinya adalah harus melakukan nikahuha bi aqdin jadidin, menikahi istrinya dengan akad nikah yang baru.
kayak kawin pertama kali syaratnya sama persis, tidak boleh tidak. Akad yang baru. Nah, niki. Syarat yang ketiga adalah redaksi rujuk, sigot atau ucapan atau lafat rujuknya. Lah, rujuk yang bisa rujuk itu suami, Pak. Istri hanya merayu, aku gak sama rujuk dah. Maka tindakan rujuk itu hak suami, bukan hak istri. Tapi keduanya tetap harus komunikasi. Tetapi untuk melafadzkan rujuk ini harus suami, bukan istri. Ya. Yang kedua, jikalau suami sudah mengatakan kembali rujuk pada istrinya, mau tidak mau, senang tidak senang, cinta gak cinta, istri harus menerima rujuk dari suaminya. Kadang-kadang sekarang enggak, Mbak. Woi, nolak mentah-mentah, enggak karuan. Hati-hati. Itu kewajiban istri ketika dirujuk oleh suaminya. Talak 1 dan talak 2. Bagaimana ucapan lafadznya? Bisakah kita memanggil istri kemudian mengucapkan di hadapannya, disaksikan 2 orang? Boleh, Pak. Boleh. KUA boleh, monggo. Ya. Jadi ada ucapan sigot ketika rujuk harus sorih, harus jelas ucapannya. Gak boleh gremeng. Ya. Contohnya ada 2 bentuk. Sigot dengan bisorih, dengan jelas. Sigot bil kinayah, dengan sindiran atau ungkapan. Ya. Kalau dengan sorih tegas. Kalau dengan kinayah, sindiran, harus dengan niat. Contoh ngeten, rujuk misalnya nggih, sepakat rujuk sebelum masa idahnya habis. 3 kali suci istrinya belum habis, boleh rujuk. Ya, contoh ngeten. Saya kembali rujuk kepadamu, tegas. Saya merujuk kepadamu, tegas. Okay. Engkau sudah aku rujuk, tegas. Kata-kata tegas, sorih, ya, sorih, tegas. Lah, kinayah begini contoh kinayah, sindiran. Aku menikahimu, okay, lagi. Aku menikahimu lagi. Atau saya pegang kamu. Nah, ini nggak tegas, Pak. Ini kinayah, tetapi dalam hati harus disertai dengan niat. Ini kinayah. Okay. Nah ini. Kalau orang bisu ketika rujuk itu dengan isyarat tangan, boleh. Tapi kalau orang normal nggak boleh, Pak. Nggak mau isyarat rujuk. Ya. Yang penting begini, untuk sigot atau lafaz rujuk terhadap talak 1 talak 2, menurut Imam Al-Bajuri tadi, suami tidak boleh taklik. Apa taklik itu? Taklik itu adalah dengan batas tertentu atau menggantung. Contoh batas tertentu, ya. Aku gelem rujuk nang awakmu, lek awakmu gelem. Kata gelem ini, Pak, dijawab kalau istrinya, ya gelem, Mas. Tidak boleh. Karena ada batas tertentu, gelem. Tetap suami yang melafadzkan, ya, suami yang melafadzkan. Atau begini, sampeyan tak rujuk mek saulan, tidak boleh. Atau begini, menggantung, bitaklik, menggantung. Aku rujuk lek bapakmu merene. Itu tidak boleh, ya, tidak boleh, Pak. Itu namanya bitaklik, menggantung atau dengan batasan tertentu, nggak jelas, ya. Ya oleh bapak merene, lek gak merene, yo gak rujuk-rujuk. Masa idah habis. Nah, ini perhatian rahimakumullah. Niki penting, Pak, nggih, untuk rujuk. Lah, kalau ada pendapat yang mengatakan apa boleh rujuk dengan perbuatan, ngeten contohnya. Belum habis masa idah, ya, kumpul, Pak. Kumpul, dikumpuli. Tapi dia niat untuk merujuk dalam hati, ya.
Maka bagi mazhab Maliki dan mazhab Hanafi boleh. Makanya kita jangan kaget kalau ada orang nangati niat merujuk dikumpuli bentuk merujuk. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali tidak diperbolehkan merujuk dengan perbuatan begitu, tetap harus dengan sigat ucapan lafaz yang keluar dari mulut suami sendiri. Ini mazhab Syafi'i. Untuk hati-hati, Pak. Dikhawatirkan ketika nanti ngumpuli bojone niatnya lali. Nah, ini gitu. Niatnya lali. Nah, mazhab Syafi'i mengatakan harus dengan lafaz, wajib dengan lafaz, sigatnya harus jelas, ya, harus jelas. Loh Pak, bagaimana kalau sekarang canggih? Bagaimana kalau merujuk? Misalnya bojone kumpul moro tuwa, isin kate mutui tak SMS tak WA. Ya. Bagaimana hukumnya? Lah, ini ya. Saya baca-baca ketemu di kitab Al-Bajurid, di kitab I'anatul Thalibin, karangannya Sayyid Abu Bakar Asy-Syato Ad-Dimyati Asy-Syafi'i Al-Maqi rahimahullah, yang wafat tahun 1843 Masehi di Ma'la Mekah. Dalam usia 40 tahun beliau meninggal. Di situ ada keterangan tulisan itu bisa mewakili lafaz yang membuatnya. Ya, selama ketika menulis disertai dengan niat. Dalam kitab itu boleh merujuk dengan tulisan, tetapi dengan niat merujuk istrinya, bukan istri orang lain. Pak keliru kirim WA kemarin ya. Nah, kemudian ulama kontemporer niki ada syaratnya, Pak. Kalau orang misalnya mentalak istri dengan WA, dengan SMS, dengan medsos, atau rujuk dengan medsos atau tulisan atau SMS, maka para ulama kontemporer itu membagi syarat, Pak, agar terjadi keabsahan memutuskan rujuk atau talak. Yang pertama, pengirim surat itu atau tulisan suami sendiri, tulisan tangan suami sendiri, tidak boleh orang lain. Atau WA, HP suami sendiri, bukan HP orang lain. Yang kedua, harus punya niat dalam hati, betul-betul sidqun, betul-betul untuk merujuk. Yang ketiga, kalimat yang diketik atau ditulis itu harus sharih, harus jelas dan tegas. Tidak boleh kakean kembangan. Wah, kembangan sak lembar nih, sak halaman. Cukup tadi, ya kan? Singkat, padat dan jelas. Yang keempat, pesan atau tulisan itu diterima atau dibaca langsung sendiri oleh istrinya, bukan orang lain. Ya. Nah, kemudian 4 ini sudah memenuhi syarat, maka yang kelima istrinya menjawab. Nah, ini bentuk kehati-hatian ulama sekarang terhadap kondisi teknologi yang semakin canggih. Kalau 5 syarat ini nggak terpenuhi, dikhawatirkan terjadi penyimpangan. Contoh, WA anak bojone mau rujuk, sentamane moro tuwai wedok. Wah, berapa Pak? Ya oleh setuju, gak setuju, dihapus. Niki nggih. Kemudian syarat yang keempat apa? Saksi. Ada saksi tadi Allah dawuh, 2 orang saksi yang adlim minkum, dari kamu sekalian. 2 orang yang adil, balai, dipercaya, muslim, laki-laki 2. Kalau bisa 2 yang dipercaya, menyaksikan bahwa saya merujuk istri yang dipercaya. Tetapi ulama berbeda pendapat. Untuk saksi rujuk itu sebagian mengatakan hukumnya wajib, ada sebagian mengatakan sunnah, tidak wajib. Nah, untuk mazhab Syafi'i, ya, itu memakai hukum wajib ada saksi
ketika suami merujuk istri, talak 1 dan talak 2. Ada saksi. Kalau di masyarakat Pak RT, Pak RW saksi bahwa saya merujuk. Nggak usah wong akeh, Pak, nggak usah wong akeh. Cukup 2 orang saja. Gampangannya ngundang Pak RW lah, Pak RT. Soalnya kan wong takon kan gampang. Lho kok kumpul maneh? Wis, aku nyakseni rujuk pun. Niki boleh, Pak. Boleh. Jadi misalnya Pak RT, Pak RW dipanggil orang, Pak RW, Pak RT nyon tolong Pak, kalau badhe rujuk bojo kula sama sakseni, budal Pak. Sunnah niku. Nggih. Hukumnya wajib bagi yang rujuk sampai teko itu sunnah. Karena bagian perintah Gusti Allah. Budal. Yo, tak saksikan. Apa perlu tulisan? Nggih, tulis, saksi. Enggak apa-apa. Ya. Niki para hadirin rahimakumullah. Lah, untuk merujuk itu hati-hati ya, hati-hati Pak. Sebab kadang-kala kita bertengkar dengan istri itu lupa berapa kali kata talak muncul keluar dari mulut kita. Hati-hati Pak. Makanya kalau bertengkar jangan sampai mulut ini keluar kata-kata talak. Ya, cerai, talak. Itu kalau munculnya sadar, walaupun emosi tapi sadar, sah, jatuh talaknya. Kecuali mabuk, mulai mabuk, tak cerai sampean, tak talak, ya gak sah, karena tidak sadar. Ya, masih emosi Pak, sampai sadar ngomong begitu, jatuh talaknya. Hati-hati Pak. Oke, Bu, ini hati-hati. Niki para hadirin rahimakumullah, tentang saya simpulkan, jika masih talak 1, jika masih talak 2, maka itu tergolong talak raj'i dan bisa dirujuk kembali. Dan jika merujuk istri talak 1, talak 2, jangan sampai habis masa iddahnya, boleh rujuk. Tetapi kalau masa iddahnya habis dan sampai rujuk, maka harus dengan nikah yang baru, dengan istrinya nikah lagi yang baru. Ya, ini harus dipahami. Sebab wong lek ngene sewu, Pak. Kadang-kadang tukaran wong saiki niku masyaallah. Suwe-suwe tukarane. Minggat nok desa setahun. Mulai-mulai kangen bojone balik mriki kumpul. Ini syariat tidak diperbolehkan sebelum rujuk atau nikah kembali. Ini talak 1 dan talak 2. Ini talak raj'i, okay? Dan walaupun istri sampean talak 1, talak 2, sampean misalnya sampean mulai senang moro tua sampean, tetap sampean sebagai suami dalam masa iddah talak 1, talak 2 tadi wajib menafkahi istrinya. Okay? Wajib menafkahi istrinya, kecuali talak kubro, talak 3 kali sudah tidak wajib menafkahi mantan istrinya. Ini para hadirin rahimakumullah. Makanya dalam bab nafkah ini kalau kitab yang tebal lagi ini rinci lagi syarat-syaratnya. Nah, kemudian wajibu mahruha, dan suaminya wajib memberi mahar, ya, mas kawin. Mahar jumhur ulama mengatakan mahar mas kawin itu wajib, dan minoritas ulama mengatakan sunnah. Ini keterangan dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madzahibil Imam Syafi'i. Ada keterangan begitu. Kalau mazhab Syafi'i itu hukumnya wajib suami memberi mahar atau mas kawin kepada calon istrinya. Sebab mas kawin itu bentuk kesempurnaan akad nikah atau pernikahan. Jadi harus sepakati, ditentukan, disepakati. Jikalau misalnya ngeten, calon suami, calon istri sepakat, wis gatik mahar-maharan mas, wis gatik mas kawin, contoh nggih, maka itu kalau nikah gak pakai mahar batal nikahnya. Walaupun sepakat,
cak sing lanang wis gatek mahar, sing wedok wis gatek mahar, aku ikhlas Mas sampean kawin. Tetap syariat mewajibkan mahar. Dan kalau sepakat keduanya nggak pakai mahar dan menikah, maka pernikahannya tidak sah atau batal. Dan ketika kumpul maka zina. Hati-hati, ini syariat. Nah, tetap wajib mahar itu Pak. Walaupun dalam rukun nikah tidak sebutkan mahar. Sampai tingali ten fikih Syafi'i, ten mazhab lintune nggih. Nah, mengapa wajib? Allah dawuh wa atun nisaa sadaqatihinna nihlatan. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang mau kau nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Nihlah, pemberian dengan sukarela. Jadi mahar iki dari orang laki-laki kepada perempuan adalah bentuk sidqun, kebenaran, kesungguhan bahwa dia mau mengikat calon istrinya memberikan mahar. Dan perempuan yang mau menikah itu wajib dihargai, wajib dipatuhi, dilayai, wajib. Sebab perempuan yang mau dinikahi itu berhak dan punya hak untuk memiliki harta dari calon suaminya atau suaminya dalam bentuk mahar. Adzan. Waduh, durung mari nggih. Nggih, disambung senin depan nggih. Nggih, mugi-mugi manfaat bidini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.